Oke, jangan lupa klik subscribe dan hidupkan loncengnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back to my channel. Oke, thank you yang sudah menonton video ini. Semoga kalian rezekinya lancar semua dan sehat selalu. Nah, di video kali ini aku mau share tentang gimana membuat curut database ya, di VBNet 2010 menggunakan SQL. Nah, sebelum masuk ke tutorial, ada beberapa hal yang perlu teman-teman persiapkan ya. Yang pertama itu adalah aplikasi SAM ya, SAM PP. Jadi SAM PP ini adalah sebagai lokal server ya, yang nantinya akan kita jadikan tempat untuk pemanggilan atau penyimpanan database menggunakan MySQL. Nah, yang kedua, kita membutuhkan aplikasi namanya konektor ODBC. Terserah mau versi berapa ya, terserah nanti versinya menyesuaikan. Nah, yang terakhir teman-teman perlu aplikasi VBNet-nya. Di sini saya menggunakan ya VBNet atau Visual Studio 2010 Ultimate. Ini yang saya pakai. Nah, jadi tiga ini yang perlu teman-teman persiapkan untuk membuat sebuah aplikasi database menggunakan SQL. Oke, yang pertama saya anggap teman-teman sudah mempersiapkan SAM PP. Di sini saya menggunakan versi SAM versi 3 titik. Ya, kita lihat ini saya versinya 3.24. Teman-teman bisa menyesuaikan versinya kalau mau gitu ya. SAM versi. Nah, sedangkan untuk versi dari konektor ODBC, baiklah kita lihat dulu versi yang saya gunakan. Kita lihat di bagian control panel, teman-teman. Lalu view kategorinya kita ganti jadi small icon. Kita pilih di administration tool. Nah, di bagian ini kita pilih ODBC. Nah, ini tergantung dari jenis bit laptop teman-teman gitu ya. Kalau 32 silakan pilih yang 32. Kalau yang 64 nanti silakan pilih yang 64 gitu ya. Nah, di sini saya ada dua ya, karena saya pernah menginstal dua versi ODBC-nya, yang 32 sama yang 64 gitu ya. Nah, bedanya apa sih gitu 32 sama 64? Ya, sebenarnya kalau dari perbedaan tidak ada masalah ya. Mau 32 atau 64, nanti yang jelas yang diperlukan hanya untuk koneksi ya, koneksi database-nya. Oke, di sini saya menggunakan ODBC. Di sini ODBC-nya versi 3.51 ya. 3.51. Ada juga yang versinya SQL 8.0. Kalau teman-teman mau download SQL ya, di situs resminya, teman-teman tinggal akses aja di situs resminya ya, yaitu MySQL kita org. Nah, devmysql.com ini adalah situs resmi dari SQL ya.
Di sini teman-teman tinggal download ya. Ada banyak versi sebenarnya. Atau kalau misalnya mau menyesuaikan yang tutorial yang saya miliki ini ya, teman-teman tinggal download MySQL konektor. Konektor berapa tadi? 3.5. Nah, sini ada banyak. Tinggal dicari versinya berapa. Kalau versi saya 3.5, tinggal dicari versinya berapa. Oh sorry, kalau punya ini versi SQL ya. Kalau SQL itu tadi di sini saya versinya menggunakan 3.5. Jadi kita carinya MySQL UDBC konektor ya, 3.51. Nah, sini tinggal teman-teman download aja. Sini link yang sudah disediakan, di sini sudah ada, tinggal download. Nah, di sini ada lengkap, tinggal disesuaikan bitnya. 3264 ada semua di sini. Oke, jika sudah download, silakan download SAM. Nanti tuh link deskripsinya saya berikan di deskripsi video. Di sini saya menggunakan SAM versi 3.24. Nah, tinggal download aja di situs resminya, yaitu apachefriends.org. Nah, di sini banyak, ada yang terbaru juga ya, sudah include mendukung versi PHP 5. Nah, di sini tinggal disesuaikan aja, dicari. Oke, jika sudah semua, silakan diinstal MySQL connector ODBC-nya dengan SAM-nya. Nah, kalau sudah diinstal, silakan klik 2 kali pada SAM-nya di sini. Klik 2 kali pada SAM. Nah, kalau sudah diklik, silakan di start di bagian Apache sama MySQL. Klik start. Nah, otomatis kalau sudah di start atau dijalankan, dia akan berwarna hijau, teman-teman, di bagian modulnya. Ini artinya nanti dua ini yang akan kita distribusikan ke dalam database. Oke. Nah, kalau sudah selesai, kita akan membuat database menggunakan SQL. Nah, di sini nanti kita menggunakan PHP MyAdmin. Nah, kita buka browser kita. Nah, untuk mengakses PHP MyAdmin, mudah saja, teman-teman tinggal klik localhost ya, /php myadmin. Nah, ini sudah ada, tinggal di enter. PHP myadmin. Oke, jangan lupa dikasih slash ya, supaya nanti dia bisa untuk diakses. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah masuk ke dalam bagian SQL-nya ya, database menggunakan PHP myadmin. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat database ya. Kita akan membuat database baru dengan cara klik pada bagian new.
Nah, di bagian ini kita buat namanya belajar database ya. Belajar database. Ini untuk nama database-nya. Lalu kita create. Nah, kalau sudah jadi, kita akan membuat nama tabel ya. Nama tabelnya di sini kita akan buat nama tabelnya tabel mahasiswa. Ya. Untuk jumlah tabelnya 4 ya, cukup 4. Tinggal kita klik go. Oke. Kita cek sebentar. Kita refresh dulu. Oke, kita buat tabelnya tabel mahasiswa ya. Kita klik go. Nah, oke, kalau sudah di bagian field ya, di bagian field kita isi di sini nama, kita buat NIM dulu, nama mahasiswanya. Kalau di sini kita buat alamat. Yang kedua, telepon ya. Kita buat di sini telepon. Nah, untuk bagian NIM kita bikin dia primary key. Di bagian null index kita ganti primary. Kita go. Kalau sudah kita save. Oke. Jadi kita sudah punya satu database dengan nama belajar database dan satu tabel namanya tabel mahasiswa. Oke, selanjutnya kita akan mengatur tipe data yang ada di tabel mahasiswa. Kenapa kita harus mengatur tipe data? Nanti ketika proses penginputan di database dan juga di coding VB, kalau kita tidak mengatur, nanti akan terjadi kesalahan proses input. Jadi sebaiknya kita atur karakter dan nilainya, value yang akan kita input. Oke, cara mengeditnya gampang, tinggal klik saja di tabel mahasiswa. Kita klik structure. Ya, baru kita change. Structure. Kita check all. Kita change dulu. Nah, di bagian NIM saya mau ganti varchar. NIM-nya cukup 5 aja. Untuk nama, karena karakter nama itu biasanya panjang, di sini saya buat 30. Alamat itu panjang, saya buat 30 juga. Nah, untuk telepon biasanya telepon itu angka, jadi saya buat di sini tipe datanya itu number. Kita cari number, adakah number di sini? Oke, jika tidak ada number, kita pilih yang chart. Oke, kita masukkan angkanya 12. Kalau sudah kita save.
Oke. Jadi kita sudah selesai setting di bagian tipe data pada tabel mahasiswa. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengatur ODBC, ODBC pada database. Caranya mudah ya. Teman-teman ketikkan saja di sini data sort ya. Data sort. Sini saya mau pakai yang 64. Nah, maka otomatis akan masuk ke dalam ODBC data sort administration. Nah, untuk membuat data sort baru ya, kita pilih bagian add, lalu kita pilih MySQL 8.0 ya, 8.0. Karena di sini nanti tergantung dari teman-teman nginstalnya DBC versi berapa. Kalau misalnya 32 bit silakan pakai yang 3.51. Kalau misalnya yang 64 bit saya coba pakai yang versi 8. Oke, kalau sudah kita klik finish. Nah, di bagian ini, di bagian data sort name, di bagian data sort name ini kita beri nama kampus, beri nama kampus untuk tipe ya, tipe TCP atau IP server. Kita buat sini localhost, username-nya root ya. Jadi nanti untuk pemanggilan decoding data sortnya kita buat kampus ya. Local servernya localhost, username-nya root. Lalu untuk database yang tadi kita sudah buat di php-admin, maka secara otomatis dia akan muncul otomatis di sini. Namanya adalah belajar database. Nah, sekarang kita coba untuk tes koneksi. Tes. Nah, kalau sudah connection successful berarti sudah berhasil. Kita klik OK. Lalu kita klik OK. Nah, ingat tadi nama data sort kita adalah kampus. Nah, untuk setting ODBC dan pembuatan database sudah selesai. Sekarang kita akan masuk ke bagian Visual Basic-nya. Di sini saya menggunakan Visual Basic Studio 2010 Ultimate. Nah, ini adalah tampilan dari Visual Basic 2010. Teman-teman jika ingin mencoba tutorial ini gitu ya, silahkan install versi yang sama gitu supaya nanti nggak bingung lihat menu-menunya. Karena nanti di VB yang lain yang versi yang terbaru itu 2017-18 ke atas sudah sedikit berbeda nanti untuk bentuk dan tampilannya. Nah, sekarang kita akan membuat file baru ya. Klik di bagian new project. Lalu di bagian ini kita pilih Windows from Application. Nah, untuk bagian name-nya kita buat di sini belajar
sudah klik OK. Nah, ini adalah tampilan dari interface VB.NET 2010 gitu ya. Nah, sekarang kita akan membuat beberapa form ya, yang nantinya akan kita gunakan untuk proses input database-nya. Oke, yang pertama tentu kita nanti membutuhkan beberapa toolbox. Ya, tentu teman-teman sudah tidak asing lagi dengan namanya label, button, ya, ada list box nanti mungkin, ada juga menggunakan ini ya, menggunakan textbook. Oke, kalau sudah kita akan masukkan dulu toolboxnya, yaitu dengan data grid view. Kita butuh namanya data grid view. Kita tarik di sini. Ini kita besarkan sedikit. Oke. Kalau sudah, kita butuh lagi namanya label ya. Oke, sebelum mengatur label dan textbox, kita atur dulu DB grid-nya di posisi tengah ya. Kita atur di startup position-nya di bagian tengah. Oke. Coba kita jalankan dulu. Nah, dia sudah pas ya, teman-teman. Oke. Oke. Setelah kita mengatur dari beberapa komponen di data grid view, sekarang kita akan lihat di bagian deklarasi ya. Kita akan membuat deklarasi. Di bagian form ini kita klik 2 kali aja, teman-teman. Ya. Kita akan membuat deklarasi yang nantinya kita akan membuat pemanggilan dari sebuah database gitu ya. Oke, yang ini ya, yang ini kita hapus. Ini kita hapus. Kita taruh di bagian atas pemanggilan deklarasinya. Yang pertama kita masukkan import, ya, kontrol spasi, import tab sistem data UDBC. Oke. Di bagian bawah kita panggil untuk koneksi database-nya.
deklarasi koneksi database dim con ya, kita deklarasikan sendiri dulu. Yang pertama as udbc connection. Oke, yang kedua kita bikin dim cmd as udbc comment. Kita buat lagi dim ds as data set. Oke, kita buat lagi dim da as udbc data reader dim rd as udbc data reader juga. Sorry ya, yang di atas ini bukan data reader, data adapter. Nah deklarasi ini ya teman-teman, ini bisa dirubah sesuai keinginan. Sebenarnya nggak harus sama dengan yang punya saya, tapi nanti teman-teman harus paham ketika nanti pemanggilan deklarasi ini harus sama pemanggilannya. Tapi untuk nama sendiri itu bebas, mau pakai deklarasi atau variabel apa gitu ya, namanya nggak harus sama. Lalu satu lagi dim, kita panggil mymd as string. Oke. Lalu baru kita bikin di sini sub koneksi. Kita enter. Nah, kita panggil di sini my db. Ini adalah pemanggilan database. Oh, di sini kita ganti aja mydb biar mudah. Mydb. Oke, mydb sama dengan ya, ini adalah sintak untuk koneksi database MySQL udbc. Tadi versi saya versi 8.0 driver. Database nama database kita tadi adalah belajar database. Jadi jangan sampai salah, belajar database. Koma servernya adalah localhost ya. Servernya adalah yang bagian tadi, di bagian administration tool tadi adalah localhost. Untuk OID ya, OID ini adalah maksudnya usernya, user ID-nya root. Nah, sedangkan untuk password nggak usah karena tadi kita kosongkan. Sekarang kita akan buat panggil con yang di atas, koneksi sama dengan new odbc connection
kita panggil variabel mydb-nya yang di atas. Lalu kita buat kondisi. Kita buat kondisi di sini. if jika state sama dengan connection state close, then open. Oke. Sekarang kalau sudah selesai, kita akan panggil ya koneksinya. Kita tutup dulu. Nah, kalau sudah diklik di bagian form 1 tadi, teman-teman diklik 2 kali, maka dia masuk di form 1 load ya. Di form 1 load ini kita panggil koneksinya, tinggal call koneksi. Oke. Nah, baru kita panggil yang di deklarasi di bagian atas, DA ya. DA sama dengan new ODBC data reader. Kita panggil nama tabelnya select bintang from. Tadi nama tabel kita adalah tabel mahasiswa, jadi di sini adalah tabel MHS ya, tabel mahasiswa. Baru jangan lupa ketika pemanggilan coding tekan Ctrl spasi agar deklarasi codingnya atau pemanggilan codingnya tidak terjadi error karena tidak terbaca nanti. Oke. Lalu DS ya. Deklarasi DS new dataset ya. DA fill. Oh sorry, ini belum kita kasih. Nah, DA fill. Nah, kalau dia tidak dikasih tutup kurung, yang di bawahnya nggak kebaca, teman-teman. Baru kita panggil DS ya, DS koma nama tabelnya tabel mahasiswa, petik tutup.
Baru data yang di database tadi akan kita tampilkan di data grid view. Jadi kita panggil data grid view-nya data grid view 1 data source sama dengan ds tables lalu nama tabel tbl tabel MHS. Oh, ini salah namanya, tabel MHS. Oke. Kalau sudah, coba kita jalankan. Belum muncul nih. Belum muncul. Kita cek kesalahannya di mana, teman-teman. Tabel mahasiswa kita cek. Tabel MHS sudah benar. Coba kita simpan dulu projectnya. Kita klik file, save all. Kita browse, kita akan buat di folder di sini belajar database curut. Oke, kita select folder, kita save supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita cek di mana kesalahannya ODBC data reader. Oh, ini salah, teman-teman. Ini bukan ODBC data reader, tapi ODBC data adapter. Kita simpan, kita jalankan. Oke, masih belum muncul. Kita cek di bagian atas. Oh, di sini ada yang kurang. DBC driver database. Oh, DBC database DB-nya kurang nih. Oh, seharusnya di sini nggak pakai petik ya. Oke. Kita save, kita coba lagi. Driver MySQL ODBC. Di mana errornya? Kita cek lagi. Nama tabel sudah benar. MDB localhost root. Oke, sekarang kita coba lihat di koneksi lagi, teman-teman. Mungkin ada kesalahan di bagian
Oke, ini Messi ODBC 8 ANSI driver. Coba kita sesuaikan ANSI driver, teman-teman. Mungkin ada ngaruh. Kita save all. Kita jalankan dulu. First trouble turn open. Di sini ada kesalahan. Oke, coba kita close dulu, teman-teman. Kita close, kita buka kembali programnya. Di bagian belajar database truth. Oke, coba kita play. Oke, masih terjadi kesalahan. Oke, kalau masih tidak bisa, sekarang kita akan buat data sort baru, teman-teman. Sepertinya ini versi 364-nya nggak mau. Kita coba yang 32. Di sini kita kita coba yang 32 ya. Kita coba yang 32, berarti nanti di bagian sini kita pilih MySQL DBC. Oke, data source-nya kita bikin kampus 2 ya. Servernya localhost, username-nya root, database-nya belajar database. Kita tes. Oke, kita oke kan, kita close ya teman-teman. Silakan kita buka kembali VB-nya. Kita close dulu. Kita setting kembali VB-nya. Di bagian sini saya ganti ODBC-nya itu 3.51 ya, sesuai yang saya ganti tadi. Driver. Nah, mudah-mudahan bisa. Kita save all. Oke, masih terjadi kesalahan. Oke, kita cek dulu belajar database.
Oke, kita cek kesalahannya tadi. Oh, di bagian ini. Di bagian ini tidak menggunakan buka kurung tapi kurung kurawal. Oke, kita simpan, save all, kita jalankan. Nah, sudah berhasil. Jadi database yang kita masukkan tadi ada NIM, nama, alamat, dan telepon. Nah, sampai di sini database yang kita buat tadi sudah terkoneksi ya, sesuai dengan tabel di database-nya. Oke, ini kita tutup dulu. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat namanya koneksi database untuk bagian input ya. Input, nanti di bagian input itu ada create, read, update, dan delete yang disingkat dengan nama CRUD. Nah, di bagian form ya, di bagian form ini kita butuh komponen toolbox namanya label. Ya, labelnya nanti kita sesuaikan dengan jumlah yang ini. Ada NIM, nama, alamat, dan telepon. Karena di sini ada 4, jadi kita siapkan 4 ya, 4 label dulu. 4 label ya. Kita cari label, kita susun di sini. Oke. Untuk label ini kita kasih nama sesuai dengan yang di database. Untuk label 1 kita ganti teksnya NIM ya. Untuk label 2 ini nama. Label 3 itu ada alamat, sedangkan label 4 itu telepon. Oke. Nah, kalau sudah, kita butuh toolbox lagi namanya textbox. Nah, textbox ini nanti sebagai tempat untuk inputnya sebanyak 4 buah juga, teman-teman. Oke, supaya mudah, untuk textboxnya kita sesuaikan dengan labelnya. Kalau label 1 berarti textbox 1 ya. Ya, kita atur dulu untuk posisi label dan textboxnya, kita rapikan. Sorry, ini kita rapikan dulu, teman-teman. Oke, kalau sudah dirasa cukup rapi, sekarang kita butuh komponen.
toolbox lagi namanya button. Nanti button ini kita gunakan untuk simpan edit, hapus, dan exit. Kita cari button. Kita tempatkan di bawah, tergantung versi. Jika teman-teman suka selera di samping, silahkan posisikan di samping. Oke, kita buat posisi di samping. Oke, untuk button 1 kita berikan nama teksnya simpan. Ya, di sini kita kasih nama simpan. Untuk ini kita beri nama edit. Button 3 kita beri nama hapus. Dan button 4 kita buat keluar. Oke. Oke, kita simpan dulu. Nah, nanti tombol-tombol ini akan kita gunakan untuk input data, ya, berdasarkan yang di database. Oke, selanjutnya kita akan buat coding untuk cerutnya, ya. Di bagian coding untuk cerutnya kita klik 2 kali di button simpan ini, teman-teman. Button 1 klik, ya. Ini bisa teman-teman ganti. Ya, di sini kan kalau kita klik simpan, di bagian propertiesnya kan namanya button 1. Ini bisa kita ganti sesuai teman-teman maunya gimana gitu ya. Di sini saya tidak diganti. Jadi kalau misalnya pas di bagian edit nanti dia name-nya itu button 2, hapus, dan keluar ini button 3 dan 4. Jika misalnya teman-teman diganti, silakan diganti di bagian button 1 ini, ya, name-nya. Nanti kalau misalnya diganti simpan, maka di sini nanti otomatis private sub simpan klik. Nah, di bagian properties bisa diatur juga untuk name-nya. Oke, coba kita jalankan dulu. Oke, ini belum ada kondisi ya, teman-teman. Belum siap. Oke, sekarang saya akan membuat bersih, ya, artinya nanti ketika kita jalankan, kita simpan, datanya akan masuk ke DB Grid. Setelah datanya diinput, apabila kita ingin menginput data baru, otomatis data yang tadi kita input
dia hilang, otomatis kosong lagi dan kembali ke sini kursornya. Maka kita akan buat di bagian sini untuk deklarasinya sub kondisi awal. Artinya ketika selesai input data baru, dia akan kembali ke kondisi awal. Oke. Untuk codingnya mudah saja, kita tinggal panggil textbooknya. Textbook 1 titik text sama dengan petik 2, kita ulangin textbook. Textbook 3 titik text ya. Disesuaikan dengan jumlah textbooknya. Oke, kita buat juga untuk button 1 titik text untuk namanya simpan ya tadi. Button 2 namanya edit. Untuk button 3 hapus. Dan button 4 untuk label namanya keluar. Oke, kita jalankan dulu. Oke, sudah tidak ada error. Sekarang kita akan buatkan coding ya di bagian simpan. Kita klik 2 kali tombol simpan. Kita di sini akan membuat sebuah kondisi dulu. If jika textbook 1 titik text ya, jika textbooknya kosong maka dia akan mengeluarkan notification ya. Jadi di sini saya akan membuat textbook ya, textbooknya kosong, textbook kosong.
or sama dengan kosong or textbook. Then misek booknya kita buat di sini data input data tidak boleh kosong. Oke. Else kita panggil koneksinya call koneksi. Sini kita akan masukkan query ya, kita panggil query dim input data ya. Input data as string. Insert into tabel MHS value values buka kurung petik 1 petik 2 dan textbook 1 titik teks dan 1 titik koma titik 1 titik dan lagi textbook titik teks. Oke, ini kita copy
biar lebih cepat. Hmm, kita cek kembali di bagian komanya, jangan sampai salah teman-teman. Ini textbook 2 3. Oke, textbook 4. Oke. Di bagian ujung kita kasih tik lagi, tutup kurung. Hmm, dan textbook bagian sini kita hapus. Lalu CMD sama dengan new ODBC DBC comment input data koma con deklarasi yang sudah kita buat tadi, tutup kurung, misek box input data berhasil disimpan misalnya. Lalu kita panggil call kondisi awal, tutup kurung, kurung,
Oke, kita save all. Nih, tutup lupa tutup kurung. Oke. Coba kita jalankan dulu. 11.021.80 Indra Putra, alamat Jambi 0852774. Kita simpan. Oh, ini masih belum berhasil. Kita cek lagi di bagian Oke, karena inputnya masih ada yang belum berhasil, kita cek di bagian ini. Kita panggil call koneksi DA sama dengan new DBC data adapter select bintang from tabel MHS on. Oke, kita tutup. DS sama dengan new dataset. Panggil lagi DA nya, fill, panggil DS, koma, tabel MHS, kurung, database grid view nya, titik, data source sama dengan DS table, nama tabelnya tabel MHS. Oke, coba kita jalankan kembali. Kita masukkan contoh 12 Rudi, Palembang 0852774784 kita simpan. Ya, masih belum berhasil teman-teman. Oke, ternyata kesalahannya ada di buttonnya. Buttonnya tadi kita pas mendesainnya itu di bagian teksnya simpan, edit, hapus, dan keluar.
Kita cek salahnya di mana. File tabel mas. Oke, setelah kita cek tadi ada yang tidak jalan, ternyata ada penambahan coding di bawah sini ya. Jadi cmd execute non query. Nah, di sini tinggal ditambah. Di sini tadi lupa di bagian kurang. Tutup buka kurung ya. Oke, yang atas sudah benar. Tadi yang di bawah sini di form load ya, yang tadi kan awalnya di sini. Jadi yang di bagian ini tadi ya, ini tadi kan posisinya di sini ya. Di sini awalnya. Nah, sekarang ini kita pindah ke bawah, ini kita cut Ctrl X, kita ganti di bawah. Sedangkan yang form load ini kita panggil call kondisi awal. Oke, sekarang kita jalankan teman-teman. NIM-nya kita masukkan 110248, namanya Robi Jambi Sipin 0853456678 XX XX itulah ya. Terus kita simpan. Nah, data berhasil disimpan. Kalau ketika kita klik OK, nah maka otomatis datanya akan mengosongkan secara otomatis. Nah, jadi gitu ya. Jadi coding yang ini gunanya untuk ketika sudah diinput datanya, akan keluar data berhasil disimpan, maka otomatis dia membaca yang kondisi awal nih. Kondisi awalnya itu adalah yang bagian ini. Nah, ini saya lupa di bagian ini titik 1, textbox 1 titik fokus. Oke, coba kita jalankan lagi teman-teman. Kita di sini buat 2 Sylvia Mendalu misalnya 0852 9090 XSX, kita simpan. Data berhasil disimpan. Nah, jadi kursornya itu kembali ke teks 1 yang tadi, karena kita bikin codingnya itu textbox 1 titik fokus. Oke, jadi untuk yang ini coding simpannya sudah berhasil. Sekarang kita akan buat lagi untuk coding yang bagian edit. Oke, sebelum membuat coding edit, kita cek dulu di database apakah datanya sudah masuk. Kita refresh. Nah, datanya sudah masuk ya tadi. 1, 2, dan ini yang tadi. Oke, datanya sudah berhasil masuk di database.
Sekarang kita akan membuat coding edit. Klik 2 kali pada button edit. Nah, di button 2 ini kita akan buat kondisi juga, teman-teman. Ini kita copy aja supaya lebih cepat. Ini kita copy bagian sini ya, bagian sini kita copy, kita paste di sini. Jadi yang kita ganti di bagian sini, pastikan data sudah terisi. Oke. Nah, di bagian ini kita buat edit data. Nah, kalau edit data berarti sintaknya di sini adalah update tabel tanpa into, tabel mahasiswa. Ini kita hapus. Update mahasiswa set ya. Set tadi nama mahasiswanya nama ya. Set nama sama dengan kutip teks 1 titik teks dan teks 1 textbook 1 titik teks dan tip 1, tadi ada nama, alamat ya. Alamat alamat sama dengan kutip 1 kutip 2 dan textbook titik 2 titik teks. Lalu dan bis alamat tadi ada telepon sama dengan tip dan textbook titik 3. Oke, ini kalau di VB kalau dia nggak teliti penulisannya jadi itu, teman-teman, nggak bisa di-change gitu ya, nggak bisa di kursornya sulit dihapus gitu. Makanya ketika penulisan coding benar-benar diperhatikan ini teks 2
teks 3 titik teks dan tip telepon ya, telepon telepon sama dengan sorry, dan tip 2 1 where dimana nim sama dengan tip 1 dan textbook 1 karena nimnya di textbook 1 jadi ya textbook 1 dan scroll. Oke. Jadi disesuaikan sesuai fieldnya ya, nama textbook 2, alamat textbook 3, dan telepon textbook 4. Oh, textbook 4 nya belum ada nih. Textbook dan textbook kita hapus dulu deh. Oke, textbook titik teks where dimana nim sama dengan tip dan textbook 1 titik teks.
dan oke, kita simpan dulu. Sebelum kita cek dulu ya. Ini nah, sekarang coba kita jalankan dulu. Kita input baru, teman-teman. 3 Susi Sipin misalnya. Sipin telepon. Kita masukkan sembarang dulu. Lalu kita edit. Editnya belum berhasil. Oke, kita cek lagi salahnya di mana. Oke, setelah kita jalankan tadi, di bagian edit data ya, edit data. Coba kita jalankan. Saya mau input di sini NIM yang sudah ada ya, 1. Namanya diganti menjadi F ya. Pakai F Huda. Alamatnya Bahar ya. Teleponnya 98. Oke, kita edit. Apakah dia berubah? Oke, jadi berubah ya. Jadi misalnya data yang sudah kita input kita ketik lagi, terus kita ubah. Tapi yang bagus ya, yang bagus itu nanti kita hanya menginputkan NIM-nya aja, kita tekan enter, tab ke bawah, otomatis list yang sesuai NIM-nya keluar semua di bawah. Oke, nanti akan kita buatkan di video yang setelah ini. Oke, jadi yang ini sudah berhasil simpan dan editnya. Sekarang kita mau buat validasi untuk edit ya. Kita stop dulu. Selanjutnya kita akan buatkan validasi di edit. Kita akan menggunakan text change ya, text change yang di bagian ini. Di bagian text box 1 kita klik 2 kali. Kita ganti di sini key press, teman-teman. Kita ganti key press. Oke. Artinya nanti ketika text box satunya kita key press, kita tekan press, maka otomatis list yang ada di NIM yang kita tuju, maka otomatis dia akan keluar secara otomatis. Oke, sekarang kita akan buatkan
sintaknya, teman-teman. Kita akan buatkan validasi dulu di sini. If a key chart sama dengan chart apa ya, CHR 13 kalau nggak salah. Oke, coba dulu 13, dan kita panggil lagi koneksi yang sudah kita buat, lalu kita panggil CMD-nya new ODBC common, lalu kita panggil query tabel select bintang from tabel mahasiswa tadi, where dimana nim, karena primernya tadi nim, where sama dengan 2, dan textbox 1 posisinya di textbox 1 teks, dan T2 koma kon. Oke, tutup kurung. Sekarang kita akan panggil RD yang dideklarasi tadi di atas sama dengan CMD execute reader, RD sama dengan titik read, tutup kurung. Kita akan buat kondisi lagi jika RD hash round, ya artinya nanti ketika kita key press textbox satunya, otomatis dia akan membaca data yang kita pilih gitu ya. Kita akan buat list datanya dulu, hash round 10 textbook 2 ya. Kita akan munculkan yang otomatisnya, textbook 2 titik text sama dengan RD item ya. Item kita ganti di sini. Item tadi adalah nama, teman-teman, nama. Lalu selanjutnya textbook 3 RD item alamat, lalu yang terakhir textbook 4 RD item telepon. Oke. Else misecbook data tidak ada ya. Jika misalnya kita inputnya data yang enggak ada, nanti akan keterangan data tidak ada. Oke, kita simpan.
Coba akan kita play, teman-teman, kita jalankan. Ini satu misalnya, kita key press enter. Nah, otomatis datanya sesuai ya teman-teman, keluar di sini. Nah, kita ganti lagi nih, misalnya namanya ini Fatahul Huda Aminuddin misalnya. Kita edit data berhasil, kita klik, maka berubah lagi. Misalnya saya mau ganti yang NIM-nya 2, kita enter, maka data di 2 akan muncul otomatis di bawah. Nah, ini adalah validasi edit nih ya. Validasi edit nih, kita Sylvia Ulfa misal, Sylvia Ulfa, kita edit. Nah, otomatis dia berubah, teman-teman. Nah, jadi seperti itu, teman-teman ya. Jadi untuk editnya sebenarnya ini metode searching dulu ya. Kita NIM-nya itu kita ketikkan dulu. Ya, nanti ketika kita dapatkan NIM-nya, maka data yang ada di NIM itu ya akan keluar dan akan kita ubah. Ini bermacam-macam, kalau misalnya ada beberapa yang untuk editnya itu kita searching dulu datanya, ada juga yang tinggal diklik 2 kali aja di bagian gridnya ya, di bagian gridnya diklik 2 kali, nah akan muncul datanya di textbook. Nah, untuk yang di bagian DB gridnya nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, setelah edit selesai, kita akan buat lagi untuk bagian delete, teman-teman. Kita akan buatkan bagian delete ya, di bagian ini. Oke. Oh, untuk bagian hapus, kita klik 2 kali di bagian coding hapus di sini. Oke. Oke, sekarang kita akan membuat button hapus, teman-teman. Nah, agar lebih cepat, saya akan copy aja yang coding edit. Nanti akan kita ubah. Kita copy di bagian button 3. Oke. Nah, untuk coding edit, kita rubah di bagian ininya. Pastikan data sudah pastikan data yang akan dihapus terisi misalnya. Oke. Lalu kita ubah di bagian ininya, hapus
hapus data ya. Hmm. Hapus, aduh, hapus data. Ini kita hapus dulu biar nggak bingung nanti. Ini kita hapus ya, hapus data. A string ya. A string. Kalau hapus berarti codingnya itu delete from, nama tabelnya tabel MHS, where name sama dengan teks box 1 titik teks. Oke. Dan lagi oke, ini kita enter. Nah, untuk mistake box-nya ini data berhasil dihapus gitu ya. Oke. Coba kita jalankan. Kita pilih yang nomor ini 11028. Kita enter, kita hapus. Oh, belum bisa ya. Kita cek. Oh, ininya. Sorry, ininya belum dirubah tadi. Hapus data ya. Kan oke. Coba kita jalankan lagi. Kita pilih NIM-nya 11028. Kita enter. Kita hapus. Nah, maka dia akan hilang, teman-teman. Nah, coba sekarang saya mau inputkan data yang NIM-nya tidak ada di daftar. Kita edit. Pastikan data sudah terisi. Kita enter. Thread ya, data tidak ada. Jadi kalau misalnya NIM-nya nggak ada di sini, maka dia otomatis data tidak ada, teman. Nah, sekarang saya coba kita gunakan semua ya. Saya inputkan data baru lagi. Tari, alamatnya Mayang. Kita simpan ya. Sekarang saya mau edit si Mayang ini. Si Tari ini jadi Triwati misalnya. Triwati, kita edit. Nah, dia akan berubah. Sekarang Triwatinya akan saya hapus. Oke, jadi oh sorry, ini kita enter dulu. Oke, kita hapus. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Jadi hapusnya sudah berhasil. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan buat coding keluar. Ya, coding keluar ini cukup mudah. Kita tinggal N saja di sini. N ya.
Kita jalankan, kita klik keluar. Nah, dia akan keluar. Oke, jadi proses CRUD menggunakan VBNet seperti itu. Jadi ini bisa dikembangkan untuk validasi atau input yang lain. Nah, untuk pembuatan menu dan laporan kita akan bahas di video selanjutnya. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya tampilkan di video ini. Untuk lebih jelasnya simak video selanjutnya tentang pembuatan menu dan report menggunakan VBNet. Oke, selamat beristirahat dan thanks yang sudah nonton video ini. Jangan lupa klik subscribe dan hidupkan loncengnya jika Anda merasa video ini bermanfaat. Dan juga thank you yang teman-teman sudah subscribe dan mendukung channel ini. Agar channel ini terus berkembang, mari kita saling mendukung. Oke, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.